Tadi kita diskusi tentang pengantar game, bagaimana menyusun suatu game. Sekarang kita ingin lebih dalam lagi, masuk ke dalam tahap bagaimana memahami game 2x2. Jadi apa sih sebenarnya esensi dari game teori? Esensi dari game teori adalah bagaimana kita memahami interaksi antar individu. Ya, pola interaksi ini bisa dimodelkan. Nah, game itu ada dua, yaitu adalah disebut dengan cooperative game dan non-cooperative game. Ya, jadi misalkan kalau di situ ada gambarnya orang gotong royong mengangkat gardu, itu adalah gotong royong itu adalah cooperative game. Ya. Tapi nanti hal yang lain itu bisa sifatnya non-cooperative game. Ya, non-cooperative game itu mulai dari perang, mulai dari perdebatan dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai atau konflik itu bisa dikatakan sebagai non-cooperative game. Ya. Nah, di dalam video ini kita memiliki 5 video dan ini adalah video yang pertama. Dari video pertama sampai ke-5 nanti, kita akan menggunakan asumsi yang sama, yaitu adalah perfect information. Oke. Nah, untuk memudahkan proses pembelajaran, maka kami akan fokus dulu hanya pada game 2x2. Nah, di dalam game 2x2 ini, apa yang prasyarat yang harus kita penuhi? Yaitu adalah bahwa game ini merupakan apa yang disebut dengan non-degenerate game. Jadi semesta pembicaraan yang akan kita diskusikan itu adalah non-degenerate game. Nah, non-degenerate game itu apa? Yaitu adalah game yang nilai determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini akan ada solusi. Kalau determinannya itu sama dengan 0, maka tidak akan ada solusinya. Ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini saya akan perkenalkan berbagai macam jenis game. Tadi saya bicarakan tentang coordination game dan non-coordination game. Jadi kita akan melihat pola-pola yang ada ini secara cepat. Ini adalah apa yang disebut dengan pure coordination game. Mengapa disebut coordination game? Karena payoff terbesar, payoff itu akan besar kalau kemudian kedua pemain itu menggunakan atau memilih strategi yang sama. Jadi misalkan Anda akan memilih AA atau memilih BB. Tetapi kalau Anda memilih strategi yang berbeda, masing-masing memilih strategi yang berbeda, bisa AB atau BA, maka yang terjadi adalah 0-0. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah kalau di dalam coordination game. Yang kedua, masih di dalam kelas coordination game, itu apa yang disebut dengan the battle of the sexes. Nah, membedakan apa? Yang membedakan adalah di sini antara pemain 1 dan pemain 2, itu tetap menginginkan koordinasi meskipun mereka memiliki preferensi yang berbeda. Jadi bagi pemain A, itu pemain 1 memilih A itu adalah lebih dominan daripada memilih B. Tapi bagi pemain 2 memilih B itu lebih dominan daripada A. Nah, itu adalah kelas dari cooperative game. Nah, sekarang kita masuk ke dalam non-cooperative game. Game yang akan kita perkenalkan, yang pertama itu adalah Prisoner's Dilemma. Jadi yang di kiri itu adalah kita beri contohnya, yang di kanan itu adalah formula umumnya. Anda Bapak Ibu sekalian bisa melihat formula umumnya di situ. Jadi di sini ada pemain 1 dan pemain 2 gitu ya. Nah, nanti kita akan diskusikan di video berikutnya terkait dengan bagaimana mencari equilibrium dari game-game seperti ini. Tapi ini adalah pola-pola hubungan yang kami coba untuk hantarkan terlebih dahulu. Ini adalah hawk and dove game, di mana di game ini cukup menarik, yaitu adalah justru yang terjadi adalah kalau Anda memilih strategi yang berbeda, itu justru lebih diinginkan daripada kalau Anda memilih strategi yang sama. Ya. Kemudian ini ada zero sum game. Kenapa disebut zero sum game? Karena kalau dijumlah itu di dalam sel itu pasti nilainya adalah 0. Jadi minus 8 dengan 8 itu kalau digabung sama dengan 0. Ya. 8 dengan minus 8 itu sama dengan 0. Di buku-buku biasanya ditulis 1 dan minus 1. Tapi saya coba ubah agar orang tidak kemudian terjebak bahwa yang namanya zero sum game itu adalah 1 minus 1. Tetapi di sini berapapun angkanya, selama yang antara minus A dengan A itu adalah sama, maka itu tidak ada masalah. Karena jumlahnya adalah sama dengan 0. Nah, yang terakhir ini adalah apa yang disebut dengan inspection game. Dan inspection game ini yang nanti banyak akan kita diskusikan karena inspection game ini terkait dengan semua sistem penyeliaan. Jadi misalkan bagaimana keterkaitan antara
OJK dengan lembaga keuangan, misalkan OJK mengawasi lembaga keuangan, atau juga bagaimana KPK itu mengawasi berbagai hal terkait dengan masalah korupsi. BNN itu mengawasi berbagai hal terkait dengan masalah narkotika dan psikotropika. Nah, ini yang akan banyak nanti kita diskusikan. Nah, terakhir saya ingin tunjukkan bagaimana cara memainkan game. Jadi memainkan game ini ada banyak cara Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah apakah game itu dimainkan simultan, artinya kedua orang memilih strategi secara bersamaan, ataukah dilakukan secara sequential, satu jalan dulu baru yang berikutnya. Nah itu pun masih ada ditambah lagi, apakah ada prakomunikasi ataupun tanpa prakomunikasi. Lalu komunikasinya mengikat atau tidak. Ini bisa dilihat lebih lanjut ya. Kemudian ada one shot game. Jadi kalau one shot game itu adalah kita memainkan game itu hanya sekali dan setelah itu tidak ada lagi pengulangan lagi. Atau kita menggunakan finitely repeated games. Itu adalah game yang berulang-ulang dimainkan oleh dua pemain yang sama. Dilakukan berulang-ulang dan ini nanti pada suatu titik itu pasti akan berhenti. Atau yang terakhir itu adalah infinitely repeated games, yaitu adalah game yang sama seperti tadi. Gamenya sama, dimainkan oleh dua orang yang sama, tapi ini terus dimainkan tanpa pernah selesai. Nah, seringkali Anda akan menanyakan, untuk apa kita memikirkan tentang infinitely repeated games? Gitu. Ya, sebenarnya kondisi seperti COVID ini adalah bisa dimodelkan dengan kondisi infinitely repeated games. Mengapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-nya akan berhenti. Sehingga cara kita berpikir adalah kemudian lakukan game ini, karena kita tidak tahu kapan berhentinya. Maka kita bisa menggunakan analisis infinitely repeated games. Nah, nanti kita akan diskusikan di video-video berikutnya. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana memilih strategi dalam one shot game. Jadi kita hanya akan bicara tentang one shot game saja. Nah, one shot game itu apa? Yaitu adalah ketika kita memiliki suatu permainan itu hanya dimainkan sekali saja dan tidak lebih dari itu. Nah, hal yang akan kita diskusikan yaitu adalah tiga topik kali ini, yaitu adalah mengenai one shot game, jenis-jenis one shot game, juga dikaitkan dengan solusi dari game tersebut. Lalu muncul pertanyaan kedua, yaitu adalah bagaimana cara menentukan atau memilih strategi dominan di dalam game. Itu adalah yang akan kita diskusikan berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana menentukan mix strategy. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu adalah terkait dengan one shot game. Nah, di dalam one shot game itu apapun gamenya itu hanya dimainkan sekali dan tidak ada pengulangan. Jadi hanya sekali dan tidak ada pengulangan. Dalam kehidupan nyata bagaimana? Bayangkan ketika Anda naik bus atau Anda naik kereta api atau Anda naik pesawat. Seringkali kita berhadapan atau kita duduk orang yang duduk di samping kita itu adalah orang yang sama sekali kita tidak pernah bertemu. Dan mungkin pada saat itu kita akan berinteraksi. Bisa jadi kita saling menyapa, hanya sekedar sopan santun saja, lalu kemudian ngobrol ringan gitu. Bahkan nanti ya, setelah selesai kemudian turun dari bus ataupun juga dari pesawat ataupun dari kereta api, maka diskusi itu selesai. Dan setelah itu kita tidak pernah bertemu lagi dengan beliau ini. Nah inilah kira-kira adalah apa yang disebut dengan one shot game. Ya. Jadi di dalam one shot game itu kita akan melihat asumsinya di sini adalah game akan dimainkan simultan secara bersamaan atau dimainkan secara sequential, tetapi tidak ada komunikasi di antara pemain ini. Ya. Nah, mari kita lihat ada dua cara untuk menjelaskan kaitannya dengan game ini. Jadi game bisa dinyatakan sebagai normal form game, bisa dinyatakan sebagai extensive form game. Apa yang membedakan di antara keduanya? Extensive form game memberikan informasi yang lebih kaya daripada normal form game. Kita bisa melihat di paparan ini, kalau di normal form game kita hanya tahu pemain, strategi, dan payoff. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara memainkan gamenya. Siapa yang jalan duluan, ataukah apakah ini akan dimainkan secara simultan, kita tidak tahu. Yang di kiri, yang extensive form game, bisa dilihat di sini, kita mengetahui siapa yang bermain terlebih dahulu. Jadi kalau di sini katakanlah ada pemain 1, pemain 2, lalu kemudian ada payoff. Tapi lihat ini ada garis merah yang ada di sini. Garis merah ini menunjukkan bahwa garis titik-titik merah itu menunjukkan bahwa kedua information set itu sebenarnya adalah berimpit.
Nah, ini menunjukkan bahwa permainan dilakukan secara simultan, bukan sequential. Kalau kemudian yang garis merah itu hilang, itu menjadi sequential. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Inilah contoh untuk membedakan antara yang sequential move ataupun simultaneous move. Yang di kiri, mohon maaf, itu adalah pilihan simultan, ya, yang ada garis-garis merahnya itu. Ini adalah garis merah ini menunjukkan bahwa kedua information set itu seolah-olah berimpit, sehingga pemain satu tidak mengetahui apakah yang bersangkutan akan memilih setia atau khianat. Jadi mereka harus mengambil keputusan secara bersamaan. Tetapi yang sequential itu pemain satu jalan dulu, yang ini tidak ada, di sini Anda bisa lihat tidak ada garis putus-putusnya merah itu. Jadi pemain satu akan memilih dulu apakah dia akan setia atau khianat, lalu bisa diobservasi oleh pemain dua, dan kemudian pemain dua akan memilih strategi berikutnya, apakah setia atau khianat. Ini kalau kita kaitkan dengan Prisoner's Dilemma. Nah, mohon ketika melihat game seperti Prisoner's Dilemma ini, jangan kemudian terpaku pada strategi yang dipakai. Jadi misalkan setia atau khianat, kemudian Anda mengatakan, wah kalau khianat jangan sampai mengkhianati dan lain sebagainya. Karena kita bisa ganti kata setia dan khianat itu dengan C dan D. Kita ganti dengan A dan B. Namun pola payoff-nya itu akan tetap sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai satu persatu dengan berbagai macam game, dan kita akan lihat estimasi ya, kira-kira pola dari game itu menghasilkan solusi seperti apa. Jadi yang pertama adalah pure coordination game, seperti yang kita diskusikan pada video lalu, di mana di dalam pure coordination game, itu orang didorong untuk memilih strategi yang sama. Ketika orang memilih strategi yang sama, maka kedua pemain akan mendapatkan payoff lebih tinggi daripada ketika mereka memilih strategi yang berbeda. Nah, disebut pure coordination ketika off diagonal itu adalah payoff-nya adalah 0,0. Oke. Nah, di sini equilibriumnya apa? Jadi di sini ada pure strateginess equilibrium, yaitu adalah AA dan BB. Lalu kalau kita milih AB atau BA itu apa yang 0,0 itu? Itu adalah apa yang disebut dengan miscooperation outcome, ya, atau miscoordination outcome. Jadi kalau ada miscoordination atau miscooperation itu sebenarnya adalah pure coordination, tapi mereka tidak memilih strategi yang sama. Ya. Nah, di sini ini yang menarik. Terdapat the first mover advantage. Siapa jalan duluan, dia akan diuntungkan. Jadi katakanlah saya pemain satu, saya memilih A dulu, dan kemudian diobservasi pilihan A itu diobservasi oleh pemain dua, maka tentunya pemain dua tidak logis kalau memilih B. Maka dia akan logis untuk memilih A karena akan sama-sama mendapatkan payoff yang lebih tinggi. Jadi di sini kalau dilakukan secara sequential, itu ada the first mover advantage. Nah, berikutnya itu adalah the battle of the sexes, di mana di sini orang ingin berkoordinasi, tetapi preferensinya terhadap strategi itu berbeda. Ya. Nah, di sini ada 3 equilibria. Yang pertama adalah AA, yang kedua adalah BB, yang ketiga itu adalah mixed strategy equilibrium seperti yang ada di dalam paparan ini. Nah, nanti kita akan diskusikan bagaimana cara menghitung mixed strategy equilibrium itu. Ya. Nah, kembali lagi, game ini adalah coordination game, sehingga selalu ada the first mover advantage. Nah, ini yang menarik dari game coordination game, itu selalu ada the first mover advantage. Siapa jalan duluan, yang bersangkutan pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya kayak di rumah. Waktu kita punya TV-nya cuma satu, tapi seperti apa? Si bapak menyukai film kungfu Cina, ya. Ibu lebih menyukai drakor. Nah, kemudian siapa yang akan berkuasa? Siapapun yang mendapatkan, yang memegang remote itu adalah yang berkuasa. Kan gitu. Nah, biasanya kalau ada yang sudah pegang remote, kemudian nonton drakor misalkan, si bapak datang, biasanya akan mengatakan, nanti kalau sudah selesai, nanti gantian ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, inilah yang disebut dengan the battle of the sexes. Nah, kemudian kita memiliki Prisoner's Dilemma, seperti yang video sebelumnya sudah dijelaskan. Di dalam Prisoner's Dilemma ini, mana yang menjadi the dominant strategy itu adalah B. Karena memilih B itu lebih memastikan outcome yang lebih baik daripada memilih A, ya. Dan BB itu adalah pure strategy-ness equilibrium. Nah, di sini ada perbedaan antara pure strategy-ness equilibrium dengan Pareto optimum. Pareto optimumnya itu adalah AA.
Jadi kalau teori ekonomi konvensional itu selalu menggunakan mikroekonomi, itu menggunakan pendekatan Pareto. Itu adalah AA. Tapi kalau modern economic theory itu menggunakan game theory, itu ke dalam prisoner's dilemma itu menjadi BB. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa ada yang disebut dengan win-win solution. Tapi win-win solution itu hanya ada di game seperti ini. Yaitu apa? Yaitu adalah kalau misalkan semua orang awalnya memilih BB terlebih dahulu, lalu kemudian mereka sepakat dari BB pindah ke AA. Nah, itulah yang disebut dengan win-win solution. Tapi apakah win-win solution selalu ada di setiap game? Tidak. Ada game yang tidak ada win-win solution, contohnya nanti adalah zero sum game. Nanti bisa kita lihat. Ya. Nah, kemudian ada Hawk and Dove game. Di dalam Hawk and Dove game ini ada dua equilibria. Apa itu? AB dan BA. Ini hubungan yang banyak terjadi selama Perang Dingin. Ya, selama Perang Dingin Amerika dengan Uni Soviet itu hubungannya seringkali kayak hawk and dove. Yang satu menjadi hawk atau elang, satunya akan menjadi dove atau merpati. Nah, kalau keduanya jadi elang bagaimana? Jadi masalah. Karena akan melakukan pertarungan habis-habisan. Tapi kalau keduanya jadi merpati ya sama-sama takut kan gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi. Dan bahkan game seperti ini banyak terjadi juga di rumah tangga ya. Jadi ketika suami marah, biasanya si istri cenderung diam, yang istrinya marah gantian suaminya diam, biasanya begitu. Karena kalau kedua-duanya marah itu akan menjadi masalah. Nah, kemudian ini adalah zero sum game. Nah, disebut zero sum game karena kalau digabungkan payoff-nya itu di dalam satu sel itu menghasilkan 0. Nah, di sini solusinya apa? Hanya ada satu, yaitu adalah make strategy Nash equilibrium dengan randomisasi 50-50. Jadi memilih strategi A dan B itu dengan proporsi 50-50. Nah, disinilah tidak akan mungkin ada win-win solution. Mengapa? Ya bayangkan saja, apakah dimungkinkan namanya pingpong atau badminton itu kemudian mendapatkan hasil seri? Tidak mungkin. Anda main pingpong, Anda main volley, Anda main badminton, itu pasti salah satu mesti menang, satunya kalah. Nah, inilah disebut dengan zero sum game. Kalau game ini dimainkan secara sequential, maka selalu pasti ada yang disebut dengan the last mover advantage. Siapapun jalan belakangan yang bersangkutan pasti akan menang. Kalau tidak percaya, Anda bisa lakukan rock, scissors, papers ya, dengan teman Anda, lalu kemudian minta temannya untuk jalan terlebih dahulu. Pasti nggak akan ada yang mau. Karena kalah dia. Nah, yang terakhir ini adalah the inspection game, dan di inspection game ini polanya seperti zero sum game di mana tidak ada pure strategy, tetapi di sini mixed strategy Nash equilibriumnya itu bukan 50-50 ya. Dan ini adalah game yang banyak digunakan untuk melihat pola interaksi antara penegak hukum dengan pihak yang diawasi. Jadi konsekuensinya apa? Tidak optimum bagi setiap pemain itu untuk memilih strategi dengan probability 1 atau memilih pure strategi, itu sangat tidak optimum. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan berbagai jenis one shot game, dan intinya apa yang kita bisa lihat tadi, bisa kita pelajari tadi, yaitu adalah di dalam one shot game tadi kita bisa mengetahui pola hubungannya. Ya. Kalau pola hubungannya itu adalah zero sum game, ya jangan pernah merekomendasikan adanya win-win solution. Karena tidak akan pernah terjadi. Kalau gamenya itu adalah coordination game, maka sebaiknya kedua pemain memilih strategi yang sama, karena itu lebih menguntungkan daripada memilih strategi yang berbeda.